Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membedah satu kisah keramat oleh Kabib Ba'alawi yang menurut orang-orang Ba'alawi dan juga para mukibin ini merupakan keramat yang luar biasa. Namun menurut saya ya ini merupakan sebuah karomah atau keramat palsu atau khurafat. Karena apa? Ya karena karomah yang akan saya bahas ini tentu bertabrakan dengan fakta yang sebenarnya. Tentu menyalahi ilmu tauhid dan melampaui dari hukum kehambaan. Nah, yang akan saya bahas ini terkait satu pernyataan dari Habib Abu Bakar bin Salim. Yang pernyataan ini sudah banyak tertulis di kitab-kitab Ba'alawi dan terkhusus di kitab Manaqib Habib Abu Bakar bin Salim. Namun yang akan saya bahas ini adalah pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim yang sudah dirangkum dalam kitab Al-Wuraiqat. Wuraiqat ini berarti ya kitab cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab yang lain. Kitab Al-Wuraiqat ini cukup tipis, paling sekitar 15 halaman. Tetapi di sini banyak kisah-kisah khurafat terkait Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, kitab Al-Wuraiqat ini disusun oleh Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Bawazir dan yang akan saya bahas ini di halaman 3. Apa yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Salim ini cukup mencengangkan menurut saya, dan ini sebuah pernyataan yang berlebihan di mana seorang hamba ini tidak patut berkata demikian. Tetapi ya inilah kitab-kitab Ba'alawi. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Salim sehingga saya harus membedah, kemudian saya mengkritisi baik dari sisi makna maupun dari sisi susunan kalimatnya. Saya tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dan bisa mencermati di mana kejanggalan redaksi dari pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini. Waqala radhiyallahu anhu qad a'tanil haqqu at-tasrifa fil kauni kullihi hayyan wa mayitan. Waqala li ya abdi mulki mulkuka tasarraf fihi kaifa syi'ta fa'akhadtul ladzi yaliku wa yuhmadu. Artinya apa? Artinya, dan Habib Abu Bakar bin Salim ini berkata, sesungguhnya al-haq, al-haq itu ya Allah. Sesungguhnya Allah telah memberiku kemampuan untuk mengatur di seluruh alam semesta ini, baik saat aku hidup maupun setelah mati. Jadi kata Habib Abu Bakar bin Salim, ini Allah telah memberi kemampuan kepada Habib Abu Bakar bin Salim untuk mengatur di seluruh alam semesta ini, baik pada saat Habib Abu Bakar bin Salim ini masih hidup atau sudah mati. Kita semua tahu, sebagai umat muslim kita tahu dan sangat paham bahwa yang mengatur alam semesta ini ya tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok ada seorang hamba yang diklaim atau yang mengklaim sebagai wali, kemudian berani mengatakan bahwa saya telah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur seluruh alam semesta ini. Ini pernyataan yang mengada-ada.
Sekelas Rasulullah saja, ini tidak diberi kapasitas untuk mengatur seluruh alam semesta. Ini Rasulullah yang nyata-nyata utusan Allah. Apalagi Habib Abu Bakar bin Salim, golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi ternyata bukan keturunan Rasulullah. Kok mengklaim bahwa dirinya ini diberi kapasitas untuk mengatur seluruh alam semesta ini? Ini ya kok hanya orang yang tidak waras yang percaya. Nah, yang mencengangkan lagi adalah bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kapasitas mengatur alam semesta oleh Allah. Ini baik saat Habib Abu Bakar bin Salim ini masih hidup atau setelah meninggal dunia. Kita sebagai orang yang waras, sebagai seorang yang dididik untuk berpikir kritis, untuk berpikir jernih, kita pernah tidak mendengar mayat bisa mengatur seluruh alam semesta? Tentu kita belum pernah mendengar, karena memang tidak ada sejarahnya mayat kemudian bisa mengatur seluruh alam semesta. Jangankan seluruh alam semesta, mayat mengatur satu orang saja tidak bisa ya, karena sudah mayat. Tapi Habib Abu Bakar bin Salim ini kan katanya walaupun sudah mati, ini masih bisa mengatur seluruh alam semesta. Kita lihat redaksinya, penonton bisa cermati di situ. Fil kauni kullihi hayyan wa mayyitan. Di situ kata hayyan itu baik Habib Abu Bakar bin Salim itu masih hidup atau wa mayyitan, atau Habib Abu Bakar bin Salim sudah mati. Jadi sudah mati saja mampu mengatur seluruh alam semesta. Jangankan mati, bisa ngatur seluruh alam semesta. Habib Abu Bakar bin Salim sejak masih hidup kemudian ngaku bisa mengatur seluruh alam semesta saja, saya tidak percaya, apalagi pada saat matinya. Nah, inilah pernyataan konyol dari Habib Alawi. Kemudian dilanjutkan arti dari redaksi kitab Al-Muraiqat ini. Dia Allah berfirman kepadaku. Ini Allah katanya berfirman kepada Habib Abu Bakar bin Salim. Firman Allah gimana? Wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaanmu. Maka aturlah di dalamnya sesukamu. Lalu aku hanya mengambil tindakan yang pantas dan terpuji. Allah katanya berfirman langsung kepada Habib Abu Bakar bin Salim. Ini kan pengakuan yang gila. Habib Abu Bakar bin Salim itu kan bukan Rasul. Bagaimana bisa Allah kemudian langsung berfirman kepada Habib Abu Bakar bin Salim? Dan firman Allah kepada Habib Abu Bakar bin Salim ini katanya bahwa kerajaan Allah itu ya kerajaan Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, ketika kerajaan Allah adalah kerajaan Habib Abu Bakar bin Salim, maka ketika Allah punya wewenang, punya kuasa untuk mengatur kerajaannya, maka Habib Abu Bakar bin Salim pun punya wewenang untuk mengatur kerajaan itu. Nah, ini kan konyol. Padahal yang punya hak untuk mengatur kerajaan, ya artinya yang punya hak untuk mengatur seluruh alam semesta, seluruh rahasia-rahasia langit, ya Allah. Karena Allah lah sang pencipta. Kok ada wali kemudian mengklaim katanya sudah diberi mandat oleh Allah, bahwa kerajaan Allah itu ya katanya kerajaan Habib Abu Bakar bin Salim. Ketika Allah mampu mengatur kerajaan itu sebebas-bebasnya atau sesuka Allah, karena itu milik Allah dan Allah yang menciptakan, maka Habib Abu Bakar bin Salim pun bebas mengatur kerajaan itu. Nah, ini kan berarti selevel dengan Allah. Walaupun di sini teksnya itu memakai kata hamba, tetapi level hamba di sini disejajarkan dengan Sang Pencipta. Kenapa? Allah punya hak prerogatif untuk mengatur makhluknya. Nah,
Habib Abu Bakar bin Salim pun punya hak prerogatif untuk mengatur makhluknya Allah. Bila karena kerajaan Allah ya isinya makhluk. Nah ini kan kacau. Kacau ini. Kemudian, ya di sini pernyataannya kan. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim itu bebas mengatur kerajaan itu sesuka hatinya. Kita bisa lihat teksnya. Tasarruf fihi kaifasita. Ini perintah Allah katanya. Maka aturlah kerajaan itu sesukamu. Ya, kaifasita kan artinya sesukamu. Ketika Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kapasitas untuk mengatur kerajaan Allah sesuka Habib Abu Bakar bin Salim. Nah ini kan berat. Kenapa saya sebut berat? Allah punya kehendak menurunkan hujan. Habib Abu Bakar bin Salim ini justru punya kehendak mencegah turunnya hujan. Allah menakdirkan seseorang mati. Kemudian Habib Abu Bakar bin Salim mencegah seseorang itu mati. Ya karena ketika Allah punya kuasa untuk mengatur, ya Habib Abu Bakar bin Salim pun punya kuasa untuk mengatur. Karena sudah diberi mandat oleh Allah, selevel dengan Allah. Ini kan pernyataan kacau semacam ini. Pernyataan kacau. Wali-wali apaan? Wali kok kayak gini ah. Kemudian ketika Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kebebasan untuk mengatur, bahkan dengan cara apapun, ini Allah tidak akan protes. Artinya kata kaifasita ini berarti Habib Abu Bakar bin Salim ini boleh mengatur kerajaan itu sesuka hatinya. Ketika Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kebebasan mengatur kerajaan sesuka hatinya, maka kita bisa tarik kesimpulan, ya Habib Abu Bakar bin Salim tidak wajib sholat. Habib Abu Bakar bin Salim tidak wajib puasa. Habib Abu Bakar bin Salim tidak wajib melakukan perintah-perintah Allah. Tidak wajib meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak wajib melakukan haji. Kenapa? Ya kapasitasnya Habib Abu Bakar bin Salim itu sudah kapasitas mengatur. Bukan kapasitas seorang hamba. Karena yang punya hak mengatur, yang punya kapasitas mengatur ya Sang Pencipta. Ketika seorang hamba kemudian mengklaim sudah diberi mandat untuk mengatur kerajaan Allah, ya berarti ini hamba yang ngawur. Hamba Habib Abu Bakar bin Salim ini hamba yang ngawur. Karena yang punya hak mengatur kerajaan Allah bukan hamba. Kok Habib Abu Bakar bin Salim mengklaim diberi mandat untuk mengatur kerajaan, berarti sudah selevel dengan Allah. Nah, yang sudah selevel dengan Allah, ia tidak wajib melakukan perintah-perintah Allah dan tidak wajib meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, ini ajaran apa ini? Ajaran apa? Saya tanya pada Mukibin. Yang semacam ini masih dibela mati-matian. Yang semacam ini masih dibela bahwa Ba'alawi adalah penyebar Islam, penerus Rasulullah. Sementara ajarannya justru menyelisihi dari ajaran Rasulullah. Kenapa saya berani menjamin bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan tidak wajib melakukan perintah-perintah Allah yang lain? Kita bisa lihat redaksi berikutnya. Fa'akhotul ladzi yaliku wa yuhmadu. Bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kapasitas untuk mengatur kerajaan dengan sesuka hatinya. Tetapi Habib Abu Bakar bin Salim ini memilih mengambil yang baik dan yang pantas. Nah, artinya kan gini, sebenarnya Habib Abu Bakar bin Salim ini diberi kebebasan. Mau mengambil hal yang buruk ya boleh, mau mengambil hal yang baik ya boleh. Mau memutuskan sesuatu apapun boleh. Cuma Habib Abu Bakar bin Salim memilih yang pantas dan terpuji. Nah ini kan kacau. Kacau. Kenapa kacau? Ketika Allah berfirman
kepada Habib Abu Bakar bin Salim mengatur kerajaan sesuka hatinya. Kemudian Habib Abu Bakar bin Salim hanya memilih yang baik dan yang terpuji, atau yang pantas dan yang terpuji. Berarti secara tidak langsung bahasa mafhum mukhalafahnya, Habib Abu Bakar bin Salim ini boleh mengambil sesuatu yang buruk, boleh melakukan zina, boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini kan parah ini. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini untuk sekelas kibin, baik kibin yang katanya kiai atau kibin yang katanya ustadz, akan membenarkan. Atau jika hatinya ini menolak pernyataan semacam ini, akan diam, menutup-nutupi. Maka untuk seluruh mukibin saya tantang untuk mampu menjelaskan redaksi pernyataan dari Habib Abu Bakar bin Salim ini. Apakah menurut mukibin pernyataan ini tidak menyimpang? Karena menurut saya menyimpang. Jika mukibin mengatakan ini tidak menyimpang, maka berdasarkan apa? Kalau muhibin bisa menjelaskan secara ilmiah, mulai hari ini juga saya jadi muhibin. Tapi kalau muhibin nyerah dan terus jawabannya framing dan kelantur, tidak menyasar pada inti pertanyaan saya, ya maka muhibin harus taubat dan jangan ikuti ajaran-ajaran Habibah Alawiyah yang khurafat semacam ini. Seorang wali ini ya tidak pernah merasa wali. Seorang wali ini semakin seseorang itu wali, ya semakin merasa sebagai hamba. Nah di sini kan beda. Walinya Ba'alawi itu semakin jadi wali ya semakin melonjak. Semakin mensejajarkan kemampuannya dengan kemampuan Allah. Lah kan parah. Wong sudah mati saja masih bisa ngatur alam semesta. Ini kan konyol. Ini yang kayak gini Muhyiddin masih menerima. Muhyiddin masih membela. Orang yang sudah mati ini masih punya kapasitas untuk mengatur seluruh alam semesta. Padahal yang punya kapasitas mengatur seluruh alam semesta itu punya sifat hayun atau punya sifat hidup. Nah, sudah mati kok punya kapasitas mengatur alam semesta. Fakta belum pernah kita temukan ada orang mati masih bisa ngatur. Ini kita belum pernah menemukan. Jadi jangan mengada-ada. Ini saja yang bisa saya bahas, bahwa ini saya baru membaca satu pernyataan dari Habib Abu Bakar bin Salim yang tertulis dalam kitab Al-Muraiqat. Di situ ada banyak sekali itu khurafat-khurafat yang terkumpul dalam kitab Muraiqat. Nanti akan saya coba baca dan akan saya bedah letak di mana penyimpangannya dan di mana kesesatannya. Ya, untuk yang kali ini, yang lagi saya bahas, ini penyimpangannya adalah bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Habib Abu Bakar bin Salim untuk mengatur seluruh alam semesta, baik pada saat Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup atau sudah mati. Kemudian yang kedua, katanya Allah berfirman langsung kepada Habib Abu Bakar bin Salim. Firman Allah bahwa kerajaanku adalah kerajaanmu, wahai Abu Bakar bin Salim. Maka kamu bebas mengatur kerajaan itu sesuka hatimu. Tetapi Habib Abu Bakar bin Salim mengambil yang pantas dan terpuji. Kok bisa ya Allah memberikan firman langsung kepada Habib Abu Bakar bin Salim? Ini firmannya lewat apa? Apakah lewat malaikat Jibril atau langsung Allah? Ini kan nggak ngerti juga cerita semacam ini. Pokoknya keramat-keramat yang tertulis dalam kitab Alawi ini mayoritas 99,9 isinya gedabrus.
Semakin dikaji kitab khurafat Balawi, maka semakin goblok kita. Semakin kita mempercayai keramat-keramat wali Balawi, maka semakin mundur otak kita. Maka bagi Muhyiddin yang sampai saat ini masih mempercayai dongeng-dongeng tobol kitab-kitab Balawi terkait khurafat dari moyang-moyang Balawi, ya otaknya saya anggap mundur, tidak mau berpikir waras, tidak mau berpikir maju, dan tidak mau berpikir kritis. Andai Muhyiddin ini diberi kemampuan atau mau berpikir kritis, tentu akan menolak pernyataan terkait keramah-keramah yang tertulis dalam kitab Balawi, karena keramatnya keramat yang berseberangan dan menyimpang dari akidah agama Islam. Nah, ini ajarannya bukan ajaran Islam menurut saya, ini ajaran pengen menandingi Islam. Ajaran Islam yang nggak kayak gini. Hamba kok bisa ngatur alam semesta, itu hamba model apa? Hamba itu ya diatur oleh sang pencipta. Kok hamba kok bisa ngatur seluruh alam semesta, ya bukan hamba berarti. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.